Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan resum yang telah saya baca terkait buku tentang kami dan pergulakan reformasi. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya dari UIN Raden Mas Ai Surakarta, jurusan Ilmu Quran Tafsir semester 5. Ya, tadi belum sempat nyebutin asal komisariat ya. Ya, saya dari Komisariat Solo Raya, Surakarta. Salam kenal teman-teman semuanya. Langsung saja ya. Di sini saya ingin menyampaikan hasil resum terkait buku tentang kami dan pergulatan reformasi. Langsung saja disimak ya. Langsung saja masuk pada pembahasan. Di sini terdapat beberapa bab ya. Nah, di bab pertama itu membahas terkait lahirnya kami. Nah, jadi kami ini lahir sebelumnya terdapat perjuangan yang luar biasa. Jadi awalnya reformasi menuju perubahan. Reformasi ini dipelopori oleh mahasiswa, salah satunya yang tergabung dalam organisasi kami. Kami terbentuk dari pertemuan FSLDK, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Nasional yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 26 sampai 29 Maret 1998. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait demokrasi dan peran mahasiswa Islam. Jadi, di sini membahas tentang otoriter pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Soeharto, sehingga reformasi merupakan cita-cita rakyat untuk melepaskan diri dari semua krisis kepemimpinan, ekonomi, dan politik. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sejarah dakwah kampus dan kelahiran kami. Jadi, pada zaman Pak Soeharto ini, para mahasiswa muslim yang aktif di masjid-masjid kampus, mulai dari kegiatan di Masjid Salaman ITB, serta perkembangan dakwah di kampus ITB, dilanjutkan dengan kegiatan Jamaah Salahuddin di UGM, serta universitas-universitas di daerah Jawa lainnya, yang tergabung dalam LDK Lembaga Dakwah Kampus. Dari kegiatan ini terbentuklah FSLDK, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Nah, setiap tahunnya, dan FSLDK ke-10 yang diadakan di kota Malang ini menghasilkan lahirnya kami pada tanggal 29 Maret 1998. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang peran politik kami melengsarkan rezim Soeharto. Nah, di pembahasan kali ini membahas tentang kami sebagai organisasi baru sudah berani tampil untuk menentang rezim Soeharto dengan melakukan aksi baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini terbukti dengan debat pertamanya, yaitu tentang rapat akbar mahasiswa dan rakyat Indonesia. Nah, aksi ini berlangsung di lapangan Masjid Al-Azhar, Jakarta pada tanggal 10 April 1998 dan berhasil diikuti sekitar 20.000 orang. Kemudian aksi pertama ini mengguncangkan publik betapa inginnya perubahan dan meraih reformasi total dan turunnya kekuasaan Soeharto. Nah, dalam bab ini juga membahas tentang keikutsertaan Amin Rais dalam aksi kami. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait demokrasi era Pak Habibie menuju pemilu 1999. Nah, di pembahasan ini membahas tentang perpindahan kekuasaan Soeharto ke Habibie serta politik liberal yang terjadi di masa ini yang disebabkan campur tangan warisan orang-orang Orde Baru. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang dinamika gerakan dari kesatuan aksi menjadi ormas mahasiswa ekstra kampus. Jadi di sini menjelaskan tentang era politik Fahri Hamzah.
ketua kami yang pertama. Kemudian penulis Mahfuz Siddiq juga menjelaskan dengan detail apa yang menjadi landasan organisasi kami sebagai organisasi dakwah, mencakup asas prinsip dan karakter gerakan. Gerakan kami sebagai organisasi dakwah merupakan organisasi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang telah diajarkan Nabi. Hal tersebut juga tertuang di 6 prinsip pergerakan kami. Yang pertama, kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan kami. Kedua, batilan adalah musuh abadi kami. Ketiga, solusi Islam adalah tawaran perjuangan kami. Keempat, perbaikan adalah tradisi perjuangan kami. Kelima, kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan kami. Dan yang terakhir, yang keenam adalah persaudaraan adalah watak muamalah kami. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu menuntut Presiden Gus Dur mundur. Nah, di pembahasan kali ini membahas tentang pemerintahan yang dijalankan Gus Dur, mulai dari keinginan Gus Dur membuka hubungan dagang dengan Israel Yahudi, dan konflik Maluku yang berkepanjangan yang menyebabkan masyarakat geram, dan menuntut Gus Dur mundur dari jabatan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang 3 tahun perjuangan reformasi. Jadi, di sini membahas tentang akar permasalahan negeri ini dalam pandangan kami adalah moral agama yang menjadi dasar semua sikap dan perilaku masyarakat dan pemimpin. Nah, virus moral inilah yang meracuni para pemimpin bangsa yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mengeksploitasi negara dan masyarakat. Nah, dalam buku ini penulis Mahfuz Siddiq sudah sangat detail menjelaskan bahwa organisasi kami bukanlah organisasi yang hanya mensyiarkan dakwah tanpa dasar. Kami ingin membuat perubahan sesuai apa yang diajarkan Islam, dan kami akan terus melakukan perbaikan untuk negeri ini secara total sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya reformasi yang diinginkan kami, akan tetapi perubahan semuanya untuk negeri ini harus terus diperbaiki. Dan ideologi yang digunakan untuk menerapkan perubahan bukan hanya ideologi yang dibuat manusia, akan tetapi harus dipertimbangkan dengan adanya asas ketuhanan sebagai pemilik alam semesta ini dan ajaran agama Islam. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sedikit resum yang mungkin masih banyak kurangnya, karena hakikatnya manusia penuh dengan kesalahan dan hanya Allah lah penuh kesempurnaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.